Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik Jilid 4H untuk anak kelas 4 dengan tema yang berjudul Daerah Tempat Tinggalku. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarannya. Dan untuk melihat video di halaman sebelum dan sesudahnya, silakan adik-adik cek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 5. Di halaman 5 ini ada latihan bahasa Indonesia. Nomor 1, bacalah teks berikut dengan saksama. Setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaannya, yaitu asal mula kota bumi. Pertanyaannya ada di baliknya di halaman 6, mulai dari A. Apa jenis cerita fiksi tersebut? Tulislah alasanmu. Jawabannya adalah legenda. Alasannya karena menceritakan asal-usul suatu tempat. Kemudian yang B, tulislah ciri-ciri cerita fiksi tersebut. Yang pertama adalah memiliki alur. Yang kedua tokoh. Yang ketiga bersifat hayalan. C, siapa saja tokoh yang terdapat cerita tersebut dalam cerita tersebut, yaitu Tutur Jimat, Panaikan Dalam, dan Muhammad. D, di wilayah mana Raja Tutur Jimat memimpin? Jawabannya adalah wilayah Lampung Utara. Yang E, apa alasan Raja Tutur Jimat menyerahkan tahtanya ke putranya? Jawabnya adalah karena Raja Tutur Jimat sudah memasuki usia senja atau tua. Yang F, mengapa Raja Panaikan Dalam memberi nama Kuto Bumi pada daerah yang diceritakan putra mahkotanya? Jawabnya adalah karena kota bumi merupakan peninggalan nenek moyangnya. Yang G, bagaimana sifat Raja Panaikan Dalam? Jelaskan dengan disertai bagian cerita yang mendukung. Sifatnya adalah Raja Panaikan memiliki sifat adil dan bijaksana. Buktinya adalah seluruh rakyat hidup sejahtera pada cerita tersebut. Dituliskan seperti itu. Lanjut ke nomor 2, bacalah teks berikut dengan saksama. Setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Teksnya berjudul Perhiasan Kebijaksanaan. Wah, keren ya. Pertanyaan yang A, siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Jawabnya adalah Pangeran Samana. B, mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Jelaskan alasanmu. Jawabannya karena Pangeran Samana menjadi pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Yang C, siapa saja tokoh tambahan dalam cerita tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah Pageswari dan Sang Guru, karena memiliki peran pendukung. Yang D, mengapa tokoh-tokoh tersebut disebut tokoh tambahan? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah karena memiliki peran untuk mendukung terjadinya peristiwa dalam cerita. Nomor 3, bacalah teks berikut dengan saksama. Judulnya adalah Wayan Tamba. Tadi udah saya baca, menarik adik-adik. Sekarang kita jawab dulu pertanyaannya ya. Yang A, apa jenis cerita fiksi tersebut? Jelaskan. Jawabannya adalah legenda, karena menceritakan tentang asal-usul seseorang. B, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Jawabnya adalah Wayan Tamba, Putu Sadri, dan Gede Sukra. C, siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Jelaskan. Jawabnya adalah Wayan Tamba, karena memiliki peran penting dalam cerita. Yang D, siapa saja tokoh tambahan dalam cerita tersebut? Jelaskan. Jawabannya adalah Putu Sadri dan Gede Sukra, karena memiliki peran pendukung dalam cerita. Putu Sadri itu neneknya, Gede Sukra itu pedagang kaya. Yang E, siapa tokoh protagonis dalam cerita tersebut? Jelaskan dengan disertai bukti pendukung. Jawabannya adalah Wayan Tamba dan Putu Sadri. Dalam cerita, buktinya adalah mereka mempercayakan barang diangkut walau uangnya kurang. Siapa yang mengangkut? Siapa tadi itu namanya? Si Gede Sukra, pedagang kaya. Yang F, siapa tokoh antagonis dalam cerita tersebut? Jelaskan dengan disertai bukti pendukung. Jawabnya adalah Gede Sukra. Pendukungnya adalah tidak memberikan kekurangan uang yang dijanjikan. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan ke muatan IPA di halaman 9. Berilah tanda T pada kegiatan menarik benda, dan tanda D kegiatan yang mendorong benda. Yang A ini kuda menarik jerami, berarti adik-adik tulis T di sini adik-adik.
Kemudian gambar yang B, tulis T, tarikan. Yang C, dorongan D. Silakan ditulis D di sini. Kemudian yang D yaitu D. Gambar E yaitu T, tarikan. Gambar F yaitu D, dorongan. Gambar G yaitu T, tarikan, menarik tas ya adik ya. Yang H yaitu dorongan D. Yang I yaitu dorongan D. Kita lanjutkan ke nomor 2. Gambarnya adalah gambar upacara penarikan bendera. A. Kegiatan tersebut melibatkan gaya. Jawabnya adalah tarik. B. Tujuan dilakukannya kegiatan tersebut adalah untuk mengubah posisi benda. Yang C. Kegiatannya mirip dengan kegiatan pada gambar adalah menimba air dari sumur. 3. Perhatikan gambar berikut. A. Jenis gaya yang dilakukan oleh orang tersebut untuk membuat pintu berubah kondisi dari kondisi A ke B adalah gaya tarik. Yang B. Bagaimana jika kondisi orang tersebut berada di sisi sebaliknya? Apakah gaya yang digunakan tetap sama? Jelaskan. Jawabannya adalah tidak sama. Gaya dari sisi lainnya adalah gaya dorong. Nomor 4. Perhatikan kedua gambar berikut. Yang A. Ketapelnya ditarik setengah saja. Yang B. Ketapelnya ditarik dengan kuat. Pertanyaan yang A. Tulislah nama benda yang digunakan pada kegiatan tersebut. Jawabnya adalah batu dan ketapel. B. Tulislah gaya yang digunakan untuk memainkan benda tersebut. Jawabnya gaya tarik dan gaya otot. C. Jelaskan perbedaan pengaruh yang terjadi pada kedua perlakuan pada gambar tersebut terhadap batu yang terlempar. Jawabannya gambar A. Gaya tarik yang dilakukan lebih besar sehingga batu terlempar lebih jauh. Di stop dulu videonya ya adik-adik, lalu dicatat jawabannya. Yang D. Jika batu A lebih berat dibandingkan batu B, apakah jarak lemparan batu tetap sama meskipun gaya yang diberikan sama? Jelaskan. Jawabannya tidak sama. Jika lemparan batu A lebih dekat, karena batu lebih berat. Sedangkan batu B lebih ringan, jarak lemparnya lebih jauh. Nomor 5. Ayah mendorong mobilnya yang mogok sendirian. Setelah susah payah mendorong, mobil tersebut tetap saja tidak bergerak. Ayah lalu menelpon jasa derek mobil untuk menarik mobil mogok tersebut. A. Pertanyaannya apa gaya yang digunakan dalam kegiatan A? Jawabnya adalah gaya dorong. B. Apa gaya yang digunakan dalam kegiatan B? Jawabnya adalah gaya tarik. C. Menurutmu mengapa mobil mogok dapat bergerak setelah ditarik mobil derek? Jawabnya adalah karena mobil derek memiliki gaya tarik terhadap mobil mogok sehingga dapat berpindah tempat. Nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Ada anak-anak bermain tarik tambang. Jika kekuatan setiap orang dianggap sama, grup manakah yang akan menang? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah di layar ini adik-adik. Kelompok di kanan, karena jumlah anggota di kanan lebih banyak dari kelompok di kiri, sehingga gaya tarik yang dihasilkan lebih besar. Di baliknya nomor 7, di sini ada gambar sebuah meja yang akan dipindahkan dengan troli yang ada rodanya. Jelaskan tujuan penggunaan bagian yang ditunjuk X, yaitu roda, pada benda tersebut. Jawabnya ada di layar ini, yaitu untuk mempermudah perpindahan tempat benda tersebut. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Ada seorang anak sedang bermain layang-layang. A. Jelaskan gaya yang digunakan saat memainkan permainan pada gambar tersebut. Jawabnya adalah anak tersebut menggunakan gaya tarik untuk bermain layang-layang. B. Tulislah dua jenis permainan yang menggunakan gaya yang sama seperti memainkan permainan pada gambar di atas. Jawabnya adalah tarik tambang dan ketapel. Ketapel itu ada gaya tariknya ya adik ya. Sebenarnya gaya pegas dia, tetapi ada juga kan ditarik. Kalau nggak ada gaya tarik ya nggak bermain ketapel namanya. Jadi ada dua adik-adik, mudah-mudahan dibenarkan sama gurunya. Yang pertama tarik tambang dan ketapel. Nomor 9, lingkarilah keterangan benar atau salah sesuai pernyataan berikut. Tulislah alasan pada kolom yang disediakan. A. Menekan tombol bel rumah termasuk kegiatannya menggunakan gaya tarik. Jawabnya adalah salah. Silakan dilingkari salahnya, dan alasannya di sini ada yaitu menekan tombol bel rumah menggunakan gaya dorong.
B. Pintu hanya dapat dibuka dari luar rumah dengan cara didorong. Jawabannya benar. Dilingkari benarnya adik-adik, alasannya yaitu pintu dari luar rumah dibuka dengan cara didorong. Yang C. Semakin banyak belanjaan di troli, tenaga yang dibutuhkan untuk mendorong semakin kecil. Jawabannya dilingkari salah. Alasannya semakin banyak barang di troli, tenaga yang dibutuhkan semakin besar. Yang D. Gaya gesek tidak berpengaruh terhadap perpindahan suatu benda pada bidang datar. Jawabnya adalah salah. Alasannya gaya gesek berpengaruh terhadap perpindahan suatu benda pada bidang datar. Nomor 10, buatlah skema perpindahan benda yang dilakukan dengan cara didorong dan ditarik. Ini gambarnya kurang lengkap, tapi kalau adik-adik mau lengkap silakan dibuka halaman 9 adik-adik ya. Di halaman 9 ini adik-adik silakan gambar seperti ini. Ada tanda panahnya, kalau ini didorong, kalau ini ditarik. Itu skemanya adik-adik. Silakan stop videonya dan digambar jawabannya. Kita lanjutkan nomor 11. Tulislah 5 kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan gaya dorong dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menutup pintu kulkas, mendorong troli, menginjak rem mobil, menendang bola, mengepel lantai, dan lain-lain. Nomor 12, perhatikan kedua gambar berikut. Ada gambar A, mendorong peti di bidang miring. Berat itu adik-adik. Yang B, baru ada trolinya. Troli ada rodanya. Yang A, apa gaya yang digunakan untuk menggunakan kegiatan tersebut? Jawabnya adalah gaya dorong. Yang B, manakah kegiatan yang memerlukan gaya lebih sedikit? Jawabnya adalah kegiatan gambar B. Yang C, manakah cara yang lebih mudah untuk memindahkan peti tersebut? Jelaskan. Jawabannya adalah gambar B, karena terdapat roda di bawah benda sehingga lebih mudah. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Dan jangan lupa untuk mengikuti saya di Instagram di Kurniawan813. Bagi yang sudah subscribe channel ini saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum silahkan subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-teman agar mereka juga terbantu dalam mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku Bupetik Jilid 4H dengan tema Daerah Tempat Tinggalku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.